Sakit kepalaku ini, kurang tidur aku ya. Gara-gara memikirkan kasus ini, memikirkan kalian ya. Tunggu, sabar. 1 detik. Gara-gara banyak ngurusin kasus ini ya, aku kasih tau kalian ya, gara-gara aku ngurusin kasus ini, asal kalian tahu, sampai saya kurang tidur loh. Ini loh, saya sampai minum tolak miskin, ya, ya, saya minum tolak miskin loh, biar sakit-sakit badanku kan, sakit badanku, kantongku pun juga sakit ya, semuanya saya sakit gara-gara kasus ini ya, ya, ya. Jadi kalian jangan bilang aku baser ya, karena apa? Aku kalaupun sakit ini, aku beli tolak miskin sendiri ya. Diam kalian. Nah, iya, ya, bunga gadis, bunga desa, kasusnya pindah lobang kok. Ih, gila kau ya Parman, giliran urusan lobang aja cepet kau ya. Memang dasar kau mesum kau, otak kau ya. Otak kau itu mesum ya. Hah? Kalau perlobang-lobangan pinter sekali kalian, kurasa kalau lobang-lobang. Ini gara-gara kurasa ini koko target berikutnya. Gila kau, nggak ada. Nggak ada yang gembala-gembala begini, nggak ada. Ya, mereka cari yang kurus, yang ringkih, ya, yang ganteng, yang kaya, ya. Aku biasa-biasa aja, nggak miskin tapi juga nggak kaya gitu, ya, nggak gemuk tapi juga nggak kurus. Setuju kalian? Iya, ya. Terus apa lagi guys, saya mau cerita itu ya. Oh, terus itu, ih makasih loh Yeni, kok nggak seganggu konsentrasiku Yeni, udah aku makan. Nah, terus katanya yang mantan asistennya itu kan, takutlah dia kan, takutnya dia jadi yang selanjutnya kan. Habis itu minta izin dia mau pulang. Takut dia jadi tumbalalala ya. Terus habis itu dia pulang. Dia pulang. Dia pulang, dia minta izin pulang pura-pura ya kan. Terus habis itu Koko hati-hati, dia nanti kena pelet, dia nggak bisa. Aku nggak terkena peletnya, ya, nggak terkena. Buktinya, aku pilih dalam cerita ini, aku pilih bapaknya anak-anak kan. Berarti aku nggak kena pelet-pelet sihir-sihir cinta itu, nggak kena aku, ya, ya, oke, paham kalian? Sampai di mana tadi? Makanya jangan dipotong-potong. Sampai apa sih? Cerita apa sih kok? Diam aja di sini. Nah, terus akhirnya dia pergi. Dia pergi kata YT, Black Pepper, jelajah Black Pepper ya. Habis itu nonton di mana? YT, jejak Black Pepper ya. JT, jejak Black Pepper ya. Nah, abis itu ya dia pergi, katanya dia dikasih uang segepok ya. Habis itu dia dikasih uang segepok, segepok. Habis dia kasih uang segepok itu ya, itu dia tidak mau terima itu uang, saking tekongnya ya, saking takutnya ya, saking takara ya, saking takara dia itu, dia langsung ini, dia taruh itu uang ya di mana, di travel ya. Coba aku ada di belakangnya itu kan, ya saya lah yang ambil itu uangnya kan, karena sudah di tertransfer gitu kan. Kayaknya kurasa aman lah kalau saya ngambil itu uangnya kan. Kurasa aman lah ya kan kalau saya ngambil uangnya itu kan. Karena kan udah dari tangan ke tangan, udah tangan ketiga aku. Aman ya. Banyak basar kok, iya biarin aja sayang ya, memang ya. Nggak apa-apa dia lempar basar ya, yang penting dia jangan lempar tumbalala ya. Lempar basar nggak apa-apa, aku kuat kok melawan basar-basar ini ya. Asal jangan lempar apa gitu ya. Lempar kepala babi kah, lempar apa gitu, jangan ya. Kalau lempar yang manusiawi lah lemparannya itu ya kan. Yang pekerjaan manusia itu bisa nggak ya? Lemparannya yang pekerjaan manusia aja ya, ya. Tolong ya. Bapak, kalau ambil uangnya enggak bisa. Aku kan orang ketiga. Orang udah tangan ketiga aku, ibarat kata rumah itu ya, udah dipindah-pindah tangan, aku orang tangan ketiga. Jadi aman lah insya Allah ya. Nanti basarnya jadi tumbal kok, biarin aja dia. Kan dia itu punya junjungan kan, biarin aja. Dia kena pelet makan rumahnya. Mending basar
Nge-give koko kan nggak bisa. Basar itu nggak mungkin nge-give guys, karena orang kehidupannya Miss Queen. Miss Queen on the run, ya, Miss Queen. Jangan oke, thank you. Jadi sampai di mana tadi? Nah, terus itu pergilah dia pulang, kan dia nggak mau kembali gitu. Karena ternyata waktu dia ke sana, kalau nggak salah ya, ternyata waktu dia ke sana ada fotonya juga katanya. Thank you, terima kasih ya. Ada fotonya juga katanya itu ininya apa namanya asistennya, ya. Gak takutlah dia kan, langsung pergi dia. Nah, fotonya asisten itu kalau nggak salah dalam cerita itu ada dia. Ada juga fotonya, jadi dia takara lah. Langsung dia pulang. Langsung dia pulang gitu, karena dia takut, takara. Iya kan? Terus masuk got. Gila kau jangan bikin cerita-cerita sendiri ya. Ini bukan mendongeng ini. Ini saya menceritakan tentang cerita YT jejak backpacker. Ya? Iya. Iya. Jadi saya masih selidiki ini karena katanya sih di situ ada disclaimer kalau cerita ini ada kesamaan toko, tempat, suasana atau apapun itu. Ini hanya cerita semata, tidak ada maksud dan tujuan kata YT-nya Blackpacker itu. Gitu. Tapi fotonya sudah pudar kok. Nggak tahu aku. Fotonya 2x4, nggak tahu. Kayaknya foto booth ya, foto shoot ya. Iya, tuh ini sudah nonton tuh. Nora. Iya, ada foto asistennya. Terima kasih Ruici. Asistennya dan sudah disobek. Oh ya Allah. Oh gitu Nora. Aku nggak sampai habis karena udah sakit kepalaku. Oh gitu Nora. Oh, ada deh ketemu foto udah sobek. Ternyata mukanya sendiri gitu asistennya. Terus habis itu dia pergi gitu karena takara. Iya. Iya. Oh gitu. Aku nggak nonton sampai selesai karena ini aku migrain aku. Ya. Iya, ngerti kan? Iya. Oh, dari awal. Iya. Nah, jadi semenjak dia pergi ke Gunung Galunggung itu ya, Gunung Kiwi itu ya, rezekinya katanya dari susah itu pok 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 pok. Pokoknya ada semenjak ada tumbalala itu rezekinya pok 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 pok. Rumahnya makin banyak, mobilnya makin banyak, pok 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 pok. Gitu loh guys, gitu. Kira-kira siapa ya kok? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Kalian kenal? Kalau aku sih nggak kenal kayaknya sih dengan cerita ini. Kayaknya aku nggak mengerti ini cerita ya. Siapa yang dia maksud? Kayaknya aku nggak ngerti ya. Karena aku ini polos banget aku. Aku orangnya polos banget pemikirannya ya. Jadi kalian jangan fitnah-fitnah aku ya. Kalian jangan, aku tidak mengerti ya apa yang diceritakan itu, aku nggak mengerti ya. Jadi kalian jangan fitnah-fitnah aku ya. Jadi kalau kalian pikirannya ngeres kalian aja itu, aku mah enggak. Aku enggak, pikiranku itu ini suci dalam debu aku pikirannya. Iya, aku kan nggak ngeres kalau kayak kalian ya. Kalian aja yang ngeres. Aku kalau pikiranku ini nggak pernah aku curiga gitu ya. Aku pikiranku ini apa? eh Udah nggak kemana-mana gitu. Pikiranku nggak traveling gitu ya. Dasar polos kok. Nggak tahu aku. Pikiranku nggak traveling ya. Nggak. Ya, jadi aku nggak tahu siapa. Pokok aku ndak mau ke Gunung Kiwi jadi kuncen. Oh, kau mau ke Gunung Kawi? Iya. Ke Gunung Kiwi jadi kuncen gitu. Karena kamu udah susah cari pekerjaan gitu, ya. Di dunia sehari-hari udah susah jadi cari pekerjaan gitu. Jadi kau mau pergi ke dunia perkuncen-kuncenan gitu. Ya udah, selamat ya. Selamat ya. Ya. Tolong kalau nanti kalau kau jadi kuncen junior ya, kau ada di sana, tolong catat nomor HP ku ya. Kau kabar-kabarilah aku kalau ada yang datang info Mase ya. Ya. Ya, tolong info Mase ya. Kalau kau udah kerja di sana ya, kau jadi kuncen junior ya. Kalau ada apa-apa kalian kabari aku ya, tentang kalau perlu jangan ngomong-ngomong doang. Harus dilengkapi dengan foto biar nanti kita tidak dikira hoax gitu. Ya, tolong ya. Nah,
Pastikan ya, yang tadi yang mau cita-cita jadi kuncen itu ya, pastikan kalian ke sana ya. Ya, pastikan kuotamu itu tidak kepet gitu ya. Kepet ya. Pastikan kuotamu itu lancar ya. Jadi saat kau kasih saya kirim-kirim saya, sepertinya Koko lagi promosi Gunung Kiwi. Enggak, ya. Kamu kali ya. Kamu kali Yeni ya. Penyuka Gunung Kiwi. Kalau aku mah enggak. Tolak aja lah ya. Delta. Ih, ada Sultan datang. Delta. Ya. Jadi ini kan pelajaran guys ya. Namanya hidup ya. Namanya hidup itu kan susah senang dijalani saja gitu. Jangan sampai kesusahan itu eh, jadi gelap mata gitu. Jadinya pergi ke Gunung Kiwi gitu. Nah, kalau sudah kalian begitu, nanti takutnya ya bukan malah malas seneng gitu, malahnya senep gitu ya kan? Gitu. Ikan pesut pasti ditumbalin juga kalau mepet kok. Nggak tahu aku. Mulutmu ya. Ih, jahatnya orang ikan tusuk. Kak Titi, kalian follow-follow ini Kak Titi, Kak Titiku ini ya. Kesultanan dari Kerajaan Makassar ya. Kalian kalau dia live, kalian pergi ke live-nya ya. Kalian ramaikan ya. Karena cakep loh adik kandung aku. Iya Kak Titi. Nah, kalian follow si Kak Titi itu ya, kakak kandungku ya. Darahnya, aku berdua sama, darahnya darah biru ya. Terus yang ini juga kalian follow-follow ya, yang terbang-terbang ya. Kuncen nolak kalau ikan pesut tumbalnya. Kok iya makanya masih hidup sampai sekarang. Makanya itu saya itu optimis bahwa saya itu tidak mungkin diterima karena saya gembala. Paham kalian? Karena buktinya ikan pesut aja nggak diterima, apalagi saya. Gitu kan? Saya itu 110 kilo, guys. Jadi, ndak bisa saya ditumbalala, ndak bisa, ndak jengokan, ndak bikin komal. Aku ini, apa namanya? Aku lagi di luar kota, jengoka. Aku cuma menyapa-nyapa aja. Ini aja kok tumbal berikutnya. Naik, apa sih Eva? Ada yang sesuatu yang kamu bicarakan yang penting gitu. Komal lah kok. Sapa penonton kok ini ya ikan tulang lunak enak kok. Ya udahlah ya demi kalian ya penontonku yang jahanam ini aku buka komal ya tapi sebentar aja karena aku itu ini loh apa namanya ini loh aku di luar kota gitu sebentar lagi aku mau keluar Nayen Nayen ya nih kemarin aku nggak live. Halo Ko. Oke. Gimana gimana Jengoka. Nah, ini mau, aku nggak menyebut orang ya, tapi kan aku juga indigo ya. Indigo aku jadi suatu saat aku tuh pernah dikasih, tapi lebih ke pantai selatan sih. Jadi Kok jangan aku bikin takut aku Jengoka ya. Kau juga serius ini. ini, serius. Makanya aku bisa baca garis tangan tuh. Oh, aku juga indie home, tapi aku nggak pakai pantai-pantai begitu. Iya, Alami. kalau aku indigo, Iya, pantai aku nggak selatan pakai ini Ko. pantai-pantai, nggak pakai pantai-pantai aku. Pokoknya datang aja, nggak ada persyaratan aku. Aku indie home tanpa syarat Pokoknya gitu. datang aja. Kalau kalau aku memang benar-benar indigo kok. Di kontenku juga aku pernah lihat itu adalah di VT ku ada kok tentang di gua Pindul itu ada gambar apa namanya bayangan pantai selatan, kemudian ada seorang orang tua. Serius ini loh, serius. Aku serius. Tapi aku aliran putih kok. Aku makanya sekolah tinggi biar nggak gila gitu aja. Dan aku nggak buka buka Ya buka iyalah, itu. aliran putih. Kalau kau aliran hitam, nggak mungkin kau bisa naik ke sini karena mental.
Nah, aku mau cerita nih. Ya, Aku mau karena nggak aku bisa. mau Kau dan aku tidak bisa bersatu karena kita di alam yang berbeda, Jeng Oka. Kalau kau ini apa? Ini hitam, ya, nggak bisa. Nah, aku mau cerita nih, boleh? Boleh? Oke, jadi begini teman-teman. Kalau misalkan ini aku menceritakan satu buku yang aku temukan ya. Aku kan mempelajari itu kan. Karena aku indigo, aku nggak mau bawa aliran hitam, tapi aku aliran putih. Jadi aku mempelajari karena aku peneliti juga. Dan aku temukan satu buku. Buku ini ditulis oleh anak dari dukun yang paling kuat di dunia ini, di mana dia akhirnya bertobat dan mungkin ya dalam buku itu memang dia jadi pendeta. Nah, di situ dia menceritakan, Gitu tuh, Jeng Oka. Kalian tahu lah itu komalnya Koko Hiro ya. Apa aja dibahas dimakan sama orang komal ini. Mau perdukungan, hukuman masyarakat, psikologi hukum, masalah perasaan, masalah apa aja bisa dia nyambutnya. Memang kan, the best memang kecuali Yeni. Tidak bisa Yeni diajak main. Pokoknya dia muter aja ke situ. Lanjut Renata. Memang hebat kan Rumpu. Kalian tepuk tangan dulu, apresiasi lah Rumpu ini. Mau cerita apa aja bisa loh kami ini. Lanjut. Terus nanti hubungkan dengan YouTube-nya Black Pepper itu ya. Lanjut. oke, kalau Yeni nanti Ci Yeni suruh dongeng aja dongeng dia. Oke, jadi gini, singkat cerita ada satu orang anak. Nah, saja satu orang anak ini dia anak dukun yang terkuat. Nah, ternyata di situ dia sambil bercerita, ternyata kalau seseorang anak dukun, biasanya anak dukun ya, bukan anak yang pengikut ya, bukan yang memakai kekuatan gaib ya, misalkan pelaris dan sebagainya, tapi anak dukun nih. Nah, anak dukun kuat itu biasanya anak yang paling kecil, anaknya banyak yang meninggal nih. Anak, misalkan dia punya anak, misalkan anak paling kecil, misalkan dia kandung itu meninggal kalau laki-laki, kalau perempuan hidup, jadi tumbal. Kemudian jadi kakak abang-abangnya yang sebelum dia itu meninggal, tapi kakaknya hidup. Baru setelah itu dia anak yang paling kecil yang bertahan tuh diwajibkan jadi penerus bapaknya. Oh gitu. Betul, begitu. Jadi Dan menurut Jeng Oka, ilmu-ilmu begitu itu biasanya kebanyakannya apa tidak mesti harus ada keturunan yang ikut? harus wajib ada yang Oh meneruskan wajib. kok. Wajib kok. Oh itu wajib. Termasuk Hmm. yang cerita Gunung Kiwi ini wajib. Nah, jadi Rasanya gini, menurutmu aja, menurutmu. beda antara, dengarkan, beda antara dia memang dukun sama orang yang pengguna. Kalau pengguna. Kalau pengguna dia itu nanti kalau pengguna kan beda lagi ya. Oh Kalau iya. dukun, ini kan dia dukun. Dia dukun itu berarti dia itu udah bosnya bos lah. Jadi bukan pengguna dia. Dia udah, kalau aku pernah ketemu itu dia itu jual jin, juru kunci di Parangtritis tuh dia Oh jual iya. jin. Jual Iya, jin jual dijual, iya. tuyul. Iya, betul. Oh jadi kalau saya mau jadi pemasaran jin boleh? Ya bisa kalau mau Oh iya mau beli tuyul Iya, bisa. soalnya kalau saya jual apa-apa itu agak susah jual jin aja aku ya. Iya, tapi gini kok. Use orang yang misalkan pelari supaya apa meser apa pokoknya supaya orang suka sama dia dan lain sebagainya itu kalau mati kan ini menurut buku itu dia kan mati ini badannya kan kok tapi jiwanya itu nggak mati kok ngerti nggak. Oh iya, maksudnya beginilah bahasa kasarnya, jasadnya mati tapi dia jadi Rohnya setan ada, gitu aja dah. rohnya ada nggak jadi Rohnya ada, setan. rohnya nggak akan mati gitu. Rohnya nggak, kalau kita kan misalkan ada rest in peace ya, jadi kalau Koko misalkan teman-teman misalkan lagi tidur kan ya kan, kalau teman-teman yang di bawah ini lagi tidur, kalau misalkan tidur kan teman-teman bener tidur, nah sedangkan orang lain kan kerja, tapi orang yang pengguna-pengguna ini nyawanya dia, jadi dia itu badannya aja yang mati tapi dia masih jalan gitu, masih masih kerja, bahkan dia itu jadi budak, misalkan budak iblis. Kemudian dia misalkan di dalam buku ini cerita Oke, di lima kerajaan menit bawah Jeng Oka laut. ya, 5 menit. Nah, lanjut 5 menit Jeng Oke, Oka. Terus. intinya
Lah, jadi akhirnya ya anak itu dia mengalami banyak hal lah. Misalkan dia itu ditelanjangin di bawah bulan purnama, kemudian dia itu akan ditelanjangi, kemudian disiram darah lah supaya kekuatannya itu bisa ke dia. Nah, tapi bukan darah pacet ya, darah darah manusia, darah darah apalah seperti itu, supaya dia itu punya kekuatan. Nah, dia pada akhirnya punya kekuatan tuh kok. Jadi kalau ada orang-orang yang punya iman, tapi dia nggak dia agak beragama, tapi dia suka mabok, suka berdosa, seperti itu, tidak Oke, benar-benar. klip. Jeng Oka. Jadi Jeng Oka udah dengar Blackpacker itu, Blackpacker itu di VT-ku udah lihat. Ada ya, ya. Oke. Sambungkan ke situ Jeng Oka, biar nggak kemana-mana. Sambungkan ke sana. Nah, kalau itu kan user ya. Kalau itu dia kan user, bukan dukunnya. Nah, jadi sebenarnya kalau dia user pun biasanya rantainya sama sih sebenarnya. Jadi akan ada orang yang misalkan dia udah buat perjanjian kan. Dia udah buat perjanjian kepada dukunnya ya kan. Nah, pasti ketika dia minta uang ya kan, minta ke harta, pasti ada yang diminta dari kekuatan goib itu, kekuatan jahat iblis itu gitu. Misalkan orang yang dia sayang biasanya meninggal. Kan kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu dia akan kaya gitu. Tetapi kan itu ada batasannya gitu. Nanti siapa lagi yang meninggal seperti itu. Nah, nanti dia kaya lagi. Tetapi pada akhirnya perjanjian itu dianya yang bisa gila atau dia yang meninggal seperti itu. Walaupun awal-awalnya mungkin orang-orang yang dia berikan ya, nyawa-nyawa orang yang dia berikan, tapi pada akhirnya dianya sendiri yang akan karena perjanjian itu sebetulnya mengarah ke dia gitu. Jadi oleh sebab itu dia sendiri ya biasanya itu orang yang seperti itu biasa meninggal atau dia sakit jiwa seperti itu. Hmm. Jadi Oke. menurut aku sih kayak gitu ya, itu apa namanya ya, terbaca banget gitu. Ya Enggak, misalkan dia. maksudnya Jeng Oka itu dari narasumbernya itu dan dia menceritakan itu, apakah menurut Jeng Oka itu ini asisten itu alurnya begitu cara pembicaraannya karena begini, kita biasanya IndiHome ini ya, Indigo ini kalau ada sesuatu alur cerita itu kita bisa membayangkan dan kita bisa merasakan sesuatu kebenaran di dalam sebuah cerita itu. Menurut Jeng Oka itu menurut perasaanmu ini dia ceritakan kebenaran apa gimana? Iya benar, karena rantai peristiwanya sama. Rantai peristiwanya sama. Cek aja lah sendiri. Menurut Koko yang Koko maksud itu siapa? Ada nggak orang yang meninggal yang dia sayangi seperti itu? Coba cek sendiri aja. Jadi kita Enggak, apa nam? jangan dibilang sayangi, yang nggak disayangin tuh juga pun bisa jadi tumbalala. Ya bisa. Lanjut. Makanya kalau di beberapa VT itu kan misalkan ada uang 100.000, nanti Koko jangan ambil kalau misalkan ada di jalan ada uang 100.000 ya. Bisa jadi itu uang untuk bayar tumbal. Oh gitu. Iya, kalau ada uang di jalan Enggak, kan. kalau 100.000 saya nggak ambil Jenoka. Tapi kalau kira-kira di tanah itu 10 juta, masa nggak goyang kita? Lah, kalau 10 juta kan jarang. Kalau 10 juta kan nggak mungkin di jalan kok. Oh gitu, iya, Tapi iya. misalkan ada orang ngasih kok ini kok koko nggak kerja tapi dikasih uang gampang, itu juga hati-hati. Iya. Hati-hati juga dari gift juga bisa loh kok. Oh, nggak bisa. Kalau dari gift itu kan udah dia nyampe ke TikTok, TikTok ke saya. Jadi yang kena apa namanya tumbalala itu, yang kena uang itu TikTok bukan saya. Bisa kok, tinggal dia foto aja. Dia foto aja gambar koko, dia foto Nah, baru misalkan dikasih begini hiu Cengoka, koko. uangnya begitu itu, misal contoh dipakai bayar baser gitu ya. Basernya gimana ini? Sawanan semua basernya. Itu aku Hah? aku nggak tahu. Aku Bisa-bisa kayak nanti basernya jadi tumbalala, iya. kayak gitu aku nggak tahu lah ya kalau kayak gitu. Tapi Nah, setidaknya kalau teman-teman lihat ada uang jatuh di jalan, itu mungkin jangan diambil. Kalau misalnya teman-teman misalkan dikasih uang tanpa teman bekerja, nggak jelas uang dari mana, nggak usah diambil. Seperti itu. Apalagi sekarang lagi banyak nih orang-orang nyari kayak gitu nih. Ekonomi syuyit oh gitu. Oke, gitu dikip sih. dulu ya, Jenoka dikip dulu ya.
Kita mulai ini ya. Kalau ini sudah yang ngomong si Yeni ini langsung buyar kita punya cerita. Kita dengar aja ceritanya ya, 3 menit aja. Karena kalau 5 menit saya takut orang di sini semua setruk ya dengar dia ngomong. Ayo silakan Yeni. Yeni mute, 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 mute Yeni. Hmm. Mau cerita apa? Aku Ya kan terserah pendengar. kamu. Kalau aku pernah dengar dari kampungku dulu adalah memang yang kalau yang kayak gini-gini mestinya pasti ada korban yang terjadi karena mereka segala sesuatu itu nggak mungkin gratis gitu loh. Ya kan pasti ada yang dikorbankan. Tapi kalau dulu cerita waktu aku kecil itu sih itu cerita dari mamaku ya bahwa orang itu memang butuh pesugihan. Terus dia iniin anaknya yang istrinya lagi hamil. Itu Oh yang situ. dipersembahkan. Memang ada cerita begitu ya Yeni ya. Ya, jadi dipersembahkan waktu anak itu masih di kandungan. Dan ternyata anak itu kembar. Nah, tapi masalahnya waktu anak ini keluar, itu anaknya dua-duanya perempuan. Ya kan? Nah, itu anaknya perempuan dua-duanya yang apa sih namanya tuh yang apa sindrom tuh yang mukanya sama tuh loh. Yang mukanya yang kayak anak kecil itu loh. Hmm. Apa judulnya tuh? Oh, genetik apa Down syndrome? Iya, yang mukanya kayak anak kecil itu. Tapi ya semua udah terjadi ya kan orang tuanya pada saat itu nangis karena apalagi itu anak perempuan kan pikir nanti apa yang mereka juga pasti nggak ada nantinya ini anak perempuan mau gimana caranya harta mereka nggak bisa artinya nggak bisa lah untuk anak perempuan ini juga nantinya gitu mana ada laki yang mau gitu kan jadi ya itulah penyesalan itu pasti terakhirnya dia penyesalan yang udah nggak ada guna. Cuman ya kalau saranku nggak usah lah. Sesusah-susahnya kita manusia itu kita harus selalu ingat semua itu ada batasannya. Ya kan Tuhan kan sudah bilang dia tidak akan mencobai kita lebih dari apa yang kita mampu. Mm-mm. Pokoknya si Yeni ini asal kamu ngomong, jangan ngomong tentang junjungannya, dia nggak tersesat. Kalau ngomong tentang junjungannya pasti dia tersesat gitu aja. Tapi makanya Enggak loh YTT Koko. yang tahu-tahu aja, jangan sampai Yeni sadar gitu ya kan. Jangan sampai Yeni sadar. Silakan Koko. Yeni, lanjutkan lanjutkan ceritanya Yeni sayang. Enggak, aku ngomong sekilas karena Koko menyeruduk ke sana. Jadi aku ada dengar itu dari pengacaranya si Wen. Ternyata aku pikir, pengacaranya si Wen ini kan ngomongnya sama aku sama ya. Kenapa nggak ada yang ngerti? Terus aku pikir gini, pengacaranya aja orang pintar. Jelasinnya tuh pinter. Orang-orang aja nggak Oh, ngerti terus apalagi gua ya. maksudmu pengacaranya dia pintar, pengacaranya si RO bodoh gitu maksudmu? Gua sih nggak ngomong apa begitu ya. Tapi kalau misalnya orang berpikir gitu, Oh, maksudmu RO bodoh gitu, nggak mengerti apa yang pengacaranya ngomong gitu? aku Saking nggak bilang pintarnya gitu. sampai Tapi ngomong kalau orang mantan berpikir ayah. gitu mau gimana? Aku Oke, nggak bilang gitu. ya sudah ya nih ya. Saya lagi tidak mau berurat ini ya. Udah, diam, diam dulu. Oke, silakan, Ruichi, 3 menit Ruichi. Silakan dibuka mic-nya. Ruichi, Ruichi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Udah, dibawa aja Ruichi ya. Itu Terlambat. Nah, mana multi lagi. Kayaknya Ruichi ini sambil masak ini. Gue pikir tidur dia. Mah, ayo naik Ruichi, 3 menit. Ayo, Kok main yang lain? kamu lagi apa? Ngerin dulu deh statement yang lain. Aku ini lagi tap-tap kok. Hmm. Ayo, Eva Rujin. Nah, dari tadi mau ngomong ini. Awas kalau nggak ada pembicaraan ya. Ayo, Eva Rujin, silakan. Mute, 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 mute. Mute, Eva. Eva Rujin, tok-tok 2. Mute, mute, Eva Rujin. Woi, Eva. Hoi, kepada saudara Eva, ya. Teng nong neng nong. Neng nong neng nong. Welcome.
Saudara Eva, silakan buka mute. Silakan mengeluarkan narasi-narasinya sebelum Anda saya turunin. Teng nong neng Iya Kak, nong. iya Koko. Lama Masih kau nunggu ya, tukang mau aku pakai AC. bahasa Inggris. The Apa vice Koko? in the moment is ngomong-ngomong. Lanjut Eva, silakan. Bang Om nih mau nyuruh pasang AC nih. Udah aku pesan tapi belum pesan-pesan. Aku nggak Apa sih Eva? Gak jelas Eva ini. Teng nong neng nong. The voice in the moment, in the true. Silakan ngomong-ngomong kalau tidak mau diturunkan. Ayo silakan Ira, 5 menit Ira. Kak, kirim ke nilainya. Ayo silakan Ira. Ya, kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang mistik-mistik kayak gitu. Nih lagi rame nih dari Bali sampai Mot. Kalian lihat lah ya kan? Nah, itu hebatnya pembicara-pembicaraku. Ini masalah hukum kronologi. Kau mau ajak dia bicara hantu-hantu pun tahu dia. Ayo silakan Ira. kan kita dengar ini kan ada yang masalah Gunung Kawi. Terus si Kang Sulap Kang Sulap Merah ya, siapa sih namanya? Itu dia sempat ke Jangan ke sana Ira. Kenya. Jangan ke sana Ira. LP-LP-an itu. Lari ke tempat lain. Pesulap merah, iya nggak apa-apa, kan kita konsumsi umum ya. Nah itu tempat kan ada ngomongan tentang sempat main ke sana dan apa yang akhirnya diklarifikasi sama kuncen yang lain yang ngomongin bahwa si orang ini nggak terlalu paham, nggak terlalu ini. Padahal statement ini kan keluar, ya kan? Nah keluar. Kemudian kalau misalnya kita hubungkan, ini misalnya ya, kalau kita hubungkan ini tidak rasional juga. Kalau kita tiba-tiba mengatakan bahwa ini adalah sasaran daripada daripada suatu tindakan yang kita sebut dengan pesugihan, kemudian tumbalnya beralih. Itu tidak logis ya, dan tidak rasional secara akal pikiran. Saya kalau menanggapi hal itu, saya hanya berlandaskan logika aja, teman-teman. Tetapi tidak bisa dipungkiri, yang namanya hal-hal mistis itu terjadi, kan? Tetapi kalau saya pribadi melihatnya itu adalah bujuk rayu setan, ya kan? Bujuk rayu setan. Nah, adanya kekuatan-kekuatan gaib yang diberikan kepada seseorang, ya itu merupakan kelebihannya, dan itu ada indera keenam, ya, kemudian ada sesuatu yang lahir, itu bisa diturunkan, itu bisa didapatkan, dan itu bisa langsung itu bisa diturunkan ya, maksudnya dari orang tua dari mana, itu juga bisa ceritanya karena melatih dirinya mencari, dan itu bisa serta merta itu ada aja diberikan, entah itu apa, kayak gitu. Nah kadang-kadang semua manusia itu punya potensi untuk seperti itu, teman-teman. Anda ikutin aja kata hati Anda. Nah seperti ini misalnya, ketika Anda berbicara dengan seseorang, kemudian tiba-tiba hati Anda kayak tersentak gitu hati Anda, terus mengatakan, ih orang ini bohong, kayak gitu, orang ini bohong. Itu hati nurani itu nggak pernah bohong. Kalau kita gitu itu. Nah kadang-kadang untuk itu kita pakai logika. Kok perasaan, kadang-kadang kan kita ngomong, kok perasaan saya mengatakan seperti ini, kok apa, kayak gitu kan. Nah yang kita lihat ini di depan kita gitu, dia dengan mengungkap semua katanya dengan indahnya, jalinan kata-katanya sampai ini, tapi ada. Nah logika kita mengajarkan kepada hati kita, kembali lagi ke logika kita, karena orang yang bijak itu yang menyeimbangkan antara hati dan otak, kayak gitu. Nah pada saat hati kita berkata,
tersentak untuk mengatakan, wow ada sesuatu ini, ada sesuatu yang nggak benar. Logika kita berpikir, kita mencari datanya, kenapa sampai hati saya seperti ini, kayak gitu. Maka pada saat itu kita akan bijak mengatakan bahwa oh ini benar atau ini nggak benar, seperti itu. Ya, jadi teman-teman, benar-benar kalau ada hal-hal mistis di luar kekuatan kita, benar itu. Tetapi kalau saya ngomong ya, ayo yang logis, ayo yang ini tanpa ini, karena hubungan hablum minallah itu ke atas itu pun hubungan yang sifatnya mistis, ya, karena kita nggak pernah melihat dia, ya kan? Nah itu, tapi kita percaya ada zat yang maha kuasa, itu juga namanya mistis. Jadi intinya adalah bahwa kita percaya bahwa dunia ini dan beserta isinya itu ada satu zat yang mengendalikannya, dan apapun itu memang di luar nalar dan kapasitas kita. Ya, cukup habis waktunya. Oke. Faranesa, silakan 3 menit Faranesa. 5, 4, 3, 2.